Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di pelajaran pemrograman berorientasi objek untuk kelas 3. Kita sudah memasuki minggu yang kedua. Namun untuk pembahasan kali ini kita masih di bab pertama, yaitu tentang string, data collection, operasi file, input atau output. Nah, kita sudah sampai di bagian yang string ya, masih di bagian string. Ya, jadi string merupakan objek yang sering digunakan untuk menampilkan tulisan. Contoh penggunaan string yaitu pada penulisan perintah system.out.println nama Anda. Nah, pada nama Anda ini merupakan nilai dari tipe data string. Jadi kalau misalnya tipe data char itu untuk menyimpan satu karakter, misalnya char X sama dengan nilainya berapa gitu. Untuk string ini dia bisa menyimpan karakter sampai sekitar 2 miliar. Jadi cukup banyak. Oke, lanjut kita ke karakteristik string. Nah, ini karakteristik string. Yang pertama, string didefinisikan dalam Java API, yaitu pada kelas java.lang.string. Lalu yang kedua, string bukan tipe data primitif, melainkan tipe data referensi. Nah, bedanya apa sih tipe data primitif dan tipe data referensi? Kita bisa lihat di tabel berikut. Nah, ini perbedaan tipe data primitif dan tipe data referensi. Kalau tipe data primitif, dia diawali huruf kecil. Sedangkan tipe data referensi diawali huruf besar. Nah, di primitif, dia built-in atau tertanam secara default di bahasa pemrograman dan tergolong ke dalam keyword. Nah, untuk keyword sendiri adalah kata kunci pada setiap bahasa pemrograman, dan kata kunci tiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda. Nah, sedangkan di tipe data referensi, dia tidak termasuk ke dalam keyword. Nah, contoh dari tipe data primitif ialah int atau integer, terus long, char, float, double, boolean, dan lain-lain. Sedangkan contoh tipe data referensi ialah array dan interface. Nah, untuk contohnya kita langsung aja ke NetBeans. Kita buka NetBeans. Iya. Coba kita pakai Mahogany. Mahogany 200, oke. Segini cukup ya. Dari sini kita pergi ke file, terus pilih new project. Kita langsung next. Project name, karena kita untuk kelas 3, jadi kita ketik aja kelas 3. Jangan lupa diuncentang atau checklist, terus klik finish. Setelah itu kita klik di source package, kita pilih Java package. Nah, di sini kita bab 1 aja ya, tentang string. Bab 1 aja, jangan deh, string. Finish. Oke, di string ini kita klik kanan, pilih new, pilih Java class. Nah, ini class name-nya misalnya Java application. Lalu klik finish. Oke, di sini komentarnya kita hapus. Oke, kita masuk ke string. Public static void main string
Nah, di sini kita misalnya punya kelas string nama. Nama misalnya Akil. Nah, terus kita mau campur misalnya sama tipe data primitif, misalnya int. Int di sini kita punya variabel panjang. Nah, kita ambil dari nama. Jadi nama kita panggil metode length. Nah, kayak gini. Jadi yang dipanggil dari metode length ini adalah dari nama. Jadi yang dihitung ini. Akil itu terdiri dari 4 karakter atau 4 huruf. Jadi kalau misalnya ditampilin outputnya system.out.println nama sama dengan kita panggil panjang karakter panjang. Nah, jadinya kayak gini. Kita coba jalankan, pencet shift F6. Nah, dia ada di bawah. Ya, nama Akil, panjang karakternya 4. Jadi yang ini tipe data referensi, dia dari string. Nah, yang ini yang keempat, dia menggunakan tipe data primitif, integer. Ya, oke, lanjut. Kita ke pembahasan selanjutnya tentang operasi pada data string. Ini ada banyak subbahasannya. Pertama, string literal. Yang kedua, penggabungan string. Yang ketiga, format string. Yang keempat, perbandingan string. Yang kelima, mengambil substring. Yang terakhir, konversi karakter string. Kita ke string literal terlebih dahulu. Nah, ini string literal. String literal merupakan pendekatan yang lazim dilakukan untuk menciptakan string. Jadi string merupakan tipe data referensi yang mendukung nilai literal. Maka dari itu kita bisa langsung membuat objek string dalam program tanpa perlu secara eksplisit menggunakan keyword new. Jadi kita langsung bikin, bisa. Kita cukup menuliskan rangkaian karakter yang diapit oleh tanda kutip ganda. Jadi contohnya seperti yang di layar ini, string, jurusan, sama dengan teknik. Atau kita juga bisa menuliskan untuk menampilkan output, system.out.println teknik.length. Itu untuk menampilkan panjang dari string. Jadi kalau teknik.length itu outputnya 6. Karena teknik itu ada 6 karakter. Oke, lanjut kita ke penggabungan string. Nah, ini penggabungan string. Contohnya ya. Jadi kita punya di sini string, variabelnya str1, nilainya teknik. Terus kelas string, variabelnya str2, nilainya informatika. Nah, di sini kita menampilkan system.out.println str1 ditambah str2. Nah, ini penggabungan. Kalau string itu 2 string ditambah, itu jadinya digabung. Kalau tipe data integer, 2 nilai digabung malah dijumlah, beda sama string. Nah, di sini system.out.println str1 dan concat str2. Nah, ini outputnya sama aja ya. Teknik informatika, teknik informatika. Lalu lanjut ke format string.
Nah, di format string ini ada banyak sub-bahasan. Yang pertama, format huruf. Nah, ini string. str1 nilainya SMK, string str2 nilainya Kusuma. System.out.printf. Nah, di sini kita pakai printf untuk format huruf. Printf persen S besar, lalu persen S kecil, lalu persen N. Nah, di sini ada str1, str2. Maksudnya apa sih S besar sama S kecil sama N? Nah, ini S besar yang pertama ini dia terkait sama str pertama. Nah, sedangkan S kecil yang kedua ini dia ke str yang kedua. Nah, kenapa beda kecil sama besar? Nah, untuk yang besar dia menjadikan string yang pertama sebagai huruf kapital. Nah, sedangkan yang S kecil berarti stringnya diubah menjadi kecil semua. Nah, outputnya seperti ini. SMK besar, kesumanya kecil. Seperti itu. Kita lanjut ke format alignment. Ini format rata kanan, alokasi 15 karakter. Untuk menulis outputnya, system.out.printf, tetap pakai printf karena format huruf. Dan ini sengaja kita pakai karakter ini. Sorry. Pakai karakter ini biar kelihatan batasannya. Nah, di sini persen 15s. Terus di sini juga ada batasannya persen n, str1. Nah, str1 ini diambil dari yang ini. str nilainya SMK. Nah, 15s ini artinya ada karakter kosong sebanyak 15 karakter. Setelah itu ditampilkan nilai str1-nya, yaitu SMK. Jadi di sini kosong sebanyak 15 karakter. Setelah itu baru ditampilkan str1-nya, SMK. Seperti itu. Untuk rata kiri gimana? Kalau untuk rata kiri, di sini kita ditambahkan minus 15 jadinya. Pakai angka minus 15. Oke, lanjut ke format ketepatan. Dan format ketepatan ini menggunakan persen dot 2s. Maksudnya apa sih dot 2? Jadi dia mengambil 2 ini mengambil 2 karakter dari nilai yang terdapat pada str1. Karena str1 bernilai SMK, maka yang diambil hanya 2 karakter, yaitu S dan M. Oke, lanjut ke argumen. Nah, ini argumen. Kita punya string baru, str1 bernilai informatika. Lalu system.out.printf persen S kecil persen kurang dari S besar. Lalu persen kurang dari dot 5s. Lalu persen N. Diambil dari str1. Nah, ini kenapa yang di argumen ini str-nya cuma 1, tapi format hurufnya ada 1, 2, 3. Nah, maksud dari simbol kurang dari S yang ini, dia artinya mengambil argumen dari yang di depannya, yang dari sini. Karena S kecil ini mengambil dari str1, maka yang ini selanjutnya mengambil dari S yang ini. Berarti tetap menggunakan str1. Begitu juga yang dot 5 ini. Jadi yang pertama, format huruf yang pertama dia S kecil, berarti ini seharusnya kecil semua nih. Ini salah ketik nih, informatika. Nah, yang kedua, dia S-nya besar.
maka kapital semua, jadi informatika kapital. Nah, format huruf yang ketiga .s, berarti dia mengambil 5 karakter dari string 1. Infor jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ke yang terakhir, simbol konversi. Nah, ini tinggal dilihat aja. Persen %A atau persen %A besar, deskripsinya adalah untuk pemformatan nilai floating point. Persen %B atau persen %B besar untuk pemformatan nilai boolean. Persen %C kecil dan persen %C besar untuk pemformatan nilai karakter. Persen %D untuk pemformatan integer berbasis 10. Persen %H kecil dan persen %H besar untuk pemformatan nilai heksadesimal. Ya, jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan string, mengambil substring, dan konversi karakter string. Saya tutup pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.